Pagi ini kita akan merenungkan satu topik firman Tuhan yang saya beri judul Bersukacitalah senantiasa, yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Mari kita membaca ayat firman Tuhan yang melandaskan renungan kita pada pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 yang kita akan baca mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan dan mari bersama-sama turut membaca bersama dengan saya. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita akan baca secara khusus ayat 16 sampai ayat 19 sekali lagi saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi ini topik renungan kita bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa berbicara tentang satu keadaan yang dituntut sebenarnya atau yang harus kita pilih pada pagi hari ini. Ya, bersukacitalah atau sukacita. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin mengawali hari bahkan menghidupi sepanjang hari tanpa sukacita. Kita tentu mempersiapkan diri kita untuk setiap pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, mujizat Tuhan dengan sikap hati bersukacita. Tidak ada orang yang merancang dirinya untuk bersedih di sepanjang hari atau kehilangan sukacita sehingga hidupnya dia jalani dengan beban, dengan kehidupan yang ada di dalam tekanan-tekanan. Saudara, tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada. Sukacita kalau kita melihat adalah satu faktor yang sesungguhnya berada di dalam diri seseorang. Maka kalau boleh saya katakan faktor internal ini saudara tidak seharusnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di luar diri seseorang. Ya, sukacita, kalau orang sukacita didasarkan dari yang di luar saudara, maka sukacita itu bisa berubah. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau kondisi di luar dirinya yang memungkinkan dia bersukacita, maka dia akan bersukacita. Ya, tetapi kalau situasi di luar dirinya sedang tidak mengenakan, maka sukacitanya jadi juga bisa berubah. Itu kalau sukacitanya tergantung kepada keadaan. Nah, ini kita boleh katakan ini sebagai sebuah bukan sukacita tetapi kegembiraan saudara. Ya, rasa gembira atau euforia saudara itu dipengaruhi oleh keadaan, itu terjadi di luar diri kita. Ya. Artinya sukacita di dalam segala keadaan itu saya mau katakan tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Ya, bersukacita adalah satu kondisi kualitas hati yang ada di dalam saudara. Ya, kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap bersukacita atau sebaliknya tidak bisa bersukacita. Itu semua keputusan ada di dalam tangan kita. Ya, tergantung hati kita mau diisi dengan apa saudara. Ya, soal yang ada di luar, ya itu apakah sumber sukacita kita itu yang saya sebut tadi itu semacam kegembiraan itu, kalau kita dasarkan kepada hal yang sifatnya
tidak tetap, ya, tidak abadi, sesuatu yang sifatnya berubah-ubah juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita di dalam merespon apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, saudara, yang dimaksud di dalam bersukacitalah senantiasa ini berbicara tentang satu kualitas sukacita yang ada di dalam, bukan apa yang kita tampilkan di luar. Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17, saudara, dia berkata demikian, ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Paulus menempatkan sukacita ketika dia membahas tentang bagaimana jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan menghakimi sesama, ya, jangan membuat diri kita siapa saja kita menjadi batu sandungan dan sehingga membuat orang terjatuh, ya, oleh karena perilaku kita. Ya, Paulus menempatkan konteks sukacita ini ketika dia menjelaskan jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain ini dengan menyatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman berbicara tentang hal-hal yang sifatnya jasmani, lahiriah, ya, yang ada di luar sebenarnya. Tetapi kerajaan Allah itu bersifat rohania, batiniah. Ya. Jadi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu merupakan hal-hal rohania atau hal-hal yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam diri kita. Dan Paulus dengan baik menjelaskan bahwa sukacita ini memang adalah sesuatu yang memiliki kadar ilahi, kadar yang memang itu adalah satu kadar yang harus kita putuskan untuk kita miliki dalam hidup kita. Ya, selain daripada sukacita, tentu saja siapa yang tidak mau damai sejahtera? Ya, hidup di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi saudara, sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu dianggap sejajar oleh Paulus. Karena ketiga hal ini, baik kebenaran yang lahir dari dalam diri kita, baik damai sejahtera yang kita alami, damai sejahtera yang sejati, maupun sukacita yang sejati, itu disebabkan sumbernya, penyebabnya adalah Roh Kudus, saudara. Nah, ketiga berkat ini harus kita miliki sesungguhnya. Ya, secara khusus pada hari ini saya sedang berbicara tentang bagaimana kita memiliki namanya sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Artinya milikilah senantiasa roh yang tidak boleh kita padamkan, yang akan terus memproduksi sukacita sejati yang berasal dari Tuhan. Karena itu saudara, di dalam diri orang percaya, siapapun saudara, ketika saudara berkata saudara percaya kepada Yesus, maka seharusnya ada sukacita yang senantiasa terpancar dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Mengapa saudara? Kalau kita melihat apa yang disampaikan Yesus ketika dia berbicara tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, domba yang hilang, dirham yang hilang. Ya, dia menceritakan juga bagaimana dengan anak yang hilang. Nah, saya mau katakan pada pagi hari ini kita patut bersukacita karena kita sebelumnya adalah domba yang sesat, yang terhilang. Tetapi sekarang kita ditemukan kembali oleh Dia, Sang Gembala yang baik. Dia bawa kita ke dalam kandangnya yang aman. Dia bawa kita di dalam pelukannya, di dalam pemeliharaannya yang sempurna. Kita sebelumnya seperti dirham yang telah hilang, tetapi sekarang telah didapat kembali. Kita sebelumnya seperti anak yang terhilang, yang hampir saja mati kelaparan, terhilang dan binasa. Kini kita telah kembali ke rumah Bapa yang berlimpah dengan kasih, setia, dan limpah rahmat-Nya. Saudara, sukacita tidaklah tergantung ya pada apa yang kita miliki, tetapi sukacita itu tergantung kepada siapa sumber sukacita itu. Sumber sukacita kita adalah Allah yang telah menemukan kita kembali. Allah yang telah mengangkat kita ya dari keadaan yang hina, dari keadaan keberdosaan, lalu kemudian Dia memberikan kepada kita kehidupan yang sejati. Pada pagi hari ini saya hanya mau mengatakan kepada setiap kita, sukacita tidaklah tergantung kepada keadaan di sekitar kita. Keadaan yang mudah atau keadaan yang susah, bukan. Semua itu tidak menentukan sukacita di dalam hidup kita. Inilah yang sekali lagi membedakan antara sukacita dan kegembiraan. Keduanya berbeda dari sumbernya. Kegembiraan bersumber di luar dari diri kita, yaitu rasa nyaman secara jasmani dan jiwani. Contoh, saudara mendapat kenaikan gaji secara jasmani, rasanya nyaman, ya.
merasa senang, saudara. Tetapi semua yang di luar diri kita juga kita harus menyadari bahwa itu tidak bersifat abadi. Ada satu kali yang mungkin gaji juga bisa turun, atau bahkan kita bisa kehilangan jabatan. Nah, kalau sukacita kita bersumber dari hal apa yang di luar, hati kita juga bisa akan berubah-ubah. Tetapi tidak demikian dengan sukacita yang dimaksud di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 ini. Bersukacitalah senantiasa. Ini berbicara tentang sumber yang ada di dalam diri kita, yaitu Allah itu sendiri. Allah yang adalah sumber sukacita yang sejati, yang berasal dari pengenalan relasi kita dengan Allah. Sehingga sukacita tidak hanya sekedar rasa nyaman secara jasmania maupun jiwania, tetapi juga rasa nyaman secara rohania. Nyaman yang ada di dalam batin kita, saudara. Ya, ini berbicara tentang berkat rohani yang dimaksud oleh Paulus. Itu ketika dia menggambarkan hal kerajaan Allah. Artinya rasa nyaman karena kita mengenal siapa Allah yang menjadi sumber sukacita kita. Amin, saudara. Yang telah mengasihi kita dengan anugerahnya yang melimpah. Saudara, pagi ini kita patut bersukacita karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dia kembali mengizinkan kita menginjakan hari pertama di bulan November ini. Bukankah itu juga sebuah anugerah dari Tuhan, saudara? Ya, kita patut bersukacita karena dosa-dosa kita telah diampuninya. Sakit penyakit kita disembuhkannya. Dan kita dulunya berada dalam kegelapan dan sekarang dia pindahkan ke dalam terangnya ajaib. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Sukacita yang mulia dan tak bisa dilukiskan mungkin dengan kata-kata. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Saudara, kalau kegembiraan tergantung kepada keadaan, atau sukacita tergantung kepada keadaan, sehingga bersifat tidak tetap. Kalau itu kita gantungkan kepada hal yang ada di luar diri kita yang berubah-ubah, maka itu akan tidak tetap, tidak abadi. Tidak demikian dengan sukacita yang ada di dalam hati kita. Sukacita yang bersumber dari Roh Kudus, bersumber dari Allah yang Maha Besar, abadi dan tidak pernah berubah-ubah. Sehingga kalaupun keadaan kita berubah, suka, tidak sukar, ya, itu tidak akan mempengaruhi sukacita yang ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Sekali lagi, mari kita baca ayat ini, saudara. Kita mau katakan pada pagi hari ini dengan teguh, dengan penuh keyakinan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah padamkan roh. Amin, saudara. Jangan padamkan roh yang telah memberikan sukacita itu di dalam dirimu. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.